Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak ya teman-teman semua. Yang terutama selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat wal afiat ya. Karena kenapa? Hari ini nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Dimana kita tahu ya di berbagai dunia atau di Indonesia yang kita cintai ini sedang mewabah virus COVID-19 ya. Maka ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa ya. Kalau ada yang nanya prestasi kamu di tahun 2020 apa yang paling membanggakan ya, saya masih bisa survive dan hidup. Ya nggak gitu juga ya. Intinya nikmat kesehatan ini nikmat yang sangat luar biasa ya. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan di dunia ini ya. Semoga kita semua juga mau menyadari bahwa Allah memberikan kesempatan ini untuk tidak disia-siakan ya. Karena kesehatan itu benar-benar mahal ya. Kalau kita lagi sehat, kita makan apapun itu mungkin kita doyan ya, kita suka. Tapi kalau sudah sakit ya, makanan yang kita sukai pun belum tentu itu terasa enak ya. Karena itulah luar biasanya. Tapi dalam menyikapi rasa sakit tentunya kita juga harus bisa bersikap ikhlas ya. Karena sebagai seorang muslim kita percaya bahwa sakit itu akan menggugurkan dosa ya. Tapi ada syaratnya juga kalau kita ikhlas. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini ingin sedikit sharing-sharing ya, bukan ngajarin, tapi lebih tepatnya sharing-sharing. Karena saya pun juga masih belajar ya. Saya baru lulus kemarin di Universitas Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya lulusan SI, Sarjana Sistem Informasi angkatan tahun 2016 ya. Semoga teman-teman semua juga bisa merasakan dunia kuliah ya, nanti mendapatkan universitas yang diinginkannya atau yang dicita-citakannya, hingga sampai mendapatkan atau meraih pekerjaan atau cita-cita yang diimpikannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang remaja ya, karena sekarang kan baru saja kita lewati bersama-sama ya tahun 2020 menuju ke tahun 2021. Nah, pertanyaan saya, dari aktivitas-aktivitas teman-teman semua yang sudah dilakukan di tahun 2020, apakah itu termasuk aktivitas yang baik ya, yang bermanfaat atau sebaliknya? Nah, mari kita tanyakan ke diri kita pribadi ya, kita bermuhasabah. Apakah yang sudah kita lakukan di tahun 2020 kemarin itu aktivitas-aktivitas yang Allah ridhoi ya, yang Allah sukai ataupun tidak ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tahu ya, lebih sering di rumah ya. Lebih sering mungkin ya aktivitasnya kalau nggak di kamar, daring, ke dapur makan ya, ke kamar mandi, mandi, terus balik lagi seperti itu ya, di repeat, diputar seperti itu. Nah, otomatis kan waktu-waktu luang itu jauh lebih banyak. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan waktu yang Allah berikan itu lebih banyak aktivitas baiknya atau aktivitas yang tidak baik? Nah, ini sebelum kita masuk kan harus kita sinkronkan juga ya. Ya, bagaimana cara kita menjadi Superman ya, seperti pada judul From Batman to Superman. Nah, seperti apa ya? Tentunya harapan kita semua ya, menjadi remaja ini remaja yang baik, remaja yang sukses, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita ya. Sehingga harapan orang tua kita pun juga
terwujud seperti itu. Dan kita sebagai anak juga merasa sangat bangga bisa membagikan kedua orang tua kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi Superman? Kita yang pertama adalah harus memiliki target, ya, memiliki target. Kalau kita sudah memiliki target, insya Allah kita tahu step apa yang harus kita lalui. Kita mau ke universitas sekian, kita mau ke, misalkan mau sekolah di sekolah A, ya kita harus cari tahu di mana formulirnya, ya, bagaimana cara masuknya, bagaimana tesnya, ya, oke. Selain daripada itu, mungkin nanti kita juga diskusi bareng dengan Kak Wawan dan juga Kak Hakim, ya. Nanti beliau ini, Kak Hakim, lulusan dari Unair, ya, Universitas Airlangga, yang sudah pernah studi exchange juga ke Belanda juga pernah dan sebagainya, dan juga Kak Wawan. Oke, biar tidak berlama-lama, mungkin saya panggil untuk teman kita semua untuk bisa join bersama di dunia virtual ini. Nah, Masya Allah. Ya, tadi saya sudah sapa-sapa peserta yang ada di live IG kita, ya, forum virtual kita ini sangat luar biasa. Kak Hakim sangat antusias sekali. Juga banyak yang komen. Moga-moga teman-teman semua juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dari forum kita saat ini. Ya, Kak Hakim. Amin. Gimana kabarnya, Kak Hakim? Ya, alhamdulillah baik, Mas Yusuf. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa, Kak Hakim? Saya sekarang jadi dokter umum di 2 rumah sakit swasta di Sidoarjo. Dokter umum, Masya Allah, ya. Ya. Jadi teman-teman bisa simak, ya. Jadi teman sharing kita Kak Hakim ini juga salah satu yang berprofesi sebagai dokter, ya. Jenengan lulusan UNER, ya, Kak Hakim, kalau tidak salah. Ya, betul. Ya, betul. Kita hari ini pengen sharing-sharing terkait dengan apa nih, Kak Hakim, yang seru kayaknya? Mungkin sesuai jadwal rundown yang diberikan panitia, ya. Mungkin kita ingin flashback, merenungi setahun ini kita sudah ngapain aja. Kemudian kita punya rencana atau resolusi di awal tahun ini seperti apa. Ya, karena sesuai dengan post from Batman to Superman. Nah, ini bagaimana kira-kira dari Batman menjadi Superman? Mungkin ada sharing-sharing atau tips-tips dari Kak Hakim yang sudah kita katakan bisa sukses, ya, sudah bisa masuk kerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan menjadi dokter. Baik, Okay. Ini saya mau menyampaikan saja kepada teman-teman sekalian sebuah surat, ya, dalam Al-Quran yang sering sudah kita baca, bahkan mungkin sejak TK sudah kita hafalkan. Apa itu? Surat Al-Asr, ya. Insyaallah bunyinya kurang lebih: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya begini, kurang lebihnya begini: demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa tawassaw bil haqqi, dan juga mereka yang kemudian saling mengingatkan dalam haqqi, dalam al-haq, dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, ya, dalam kesabaran, ya. Makanya kalau solar tadi itu sobat Bilar, kalau sabar ini sahabat Pijar, ya. Jadi saya sebutkan di sini teman-teman sabar, ya. Kenapa? Sabar. Karena kalau kita ini saling mengingatkan dalam kesabaran, ya, kalau dalam surat Al-Asr itu tadi, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Karena kalau dalam Al-Asr tadi bukan, sebenarnya demi waktu sebenarnya orang-orang itu dalam kerugian, ya. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kemudian saling mengingatkan dalam al-haq, dalam kebenaran, wa tawassaw bil haqqi, dan juga wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Itu yang harus kemudian teman-teman ingat. Artinya apa? Artinya ketika kemudian kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah,
Bagaimana kemudian makalah Imam Syafi'i disebutkan ya bahwasanya waktu itu ibarat pedang ya. Ketika pedang itu kita tidak bisa memanfaatkan, maka pedang itu akan menghunus atau membunuh diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya waktu yang disediakan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau kemudian ada sebuah hadis ya, meskipun ada yang bilang ini dhaif atau kemudian bukan hadis ya, makalah sahabat Ali kalau nggak salah, tapi ada juga yang menyatakan hadis meskipun derajatnya. Di sana dikatakan artinya kurang lebihnya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Nah, maka bagi teman-teman sekalian tidak ada kemudian pilihan selain hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Kenapa? Karena ini satu-satunya pilihan kita supaya kita menjadi orang yang beruntung. Ya, jadi tidak boleh hari ini itu sama dengan hari kemarin. Tidak boleh hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin. Kenapa? Karena kalau itu berarti kita berada pada dua pilihan. Kita menjadi orang yang rugi atau menjadi orang yang celaka ya. Karena tadi pilihannya cuma 3. Menjadi orang yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, menjadi orang yang merugi kalau hari ini itu lebih jelek daripada hari kemarin, atau kemudian menjadi orang yang celaka kalau kemudian hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Lebih jelek. Tadi sama ya. Maka dalam menentukan resolusi awal tahun kita, satu yang harus kita pegang bahwasanya tahun ini kita harus berubah menjadi lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Ya, itu yang harus kita pegang. Kenapa? Karena supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, 1 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun yang waktu yang sangat lama, ini lama sekali ya. 1 tahun yang kemudian kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik dan kita justru memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dosa begitu ya. Nah, itu selamanya akan tercatat ya. Jadi kalau tanggal 21 Juni 2020 kemarin itu kita melakukan suatu kebaikan, selamanya akan tercatat. Kenapa? Karena tanggal 21 Juni 2020 itu tidak akan pernah kembali lagi ya. Tahun depan itu sudah 21 Juni 2021, tidak 2020 lagi. Depannya lagi 21 Juni 2022. Nah, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan kembali. Catatan nanti ketika kita di akhirat dibuka bahwasanya pada tanggal 21 Juni 2020 kita sudah melakukan apa. Kalau itu melakukan sesuatu yang baik, akan tercatat sebagai suatu kebaikan. Tanggal sekian itu Mas Yusuf misalnya sudah belajar keras misalnya, atau kemudian membantu temannya, atau sebaliknya si X ini sedang melakukan maksiat misalnya ya, semua akan tercatat ya, tidak akan pernah kembali. Maka tahun ini harus kita azamkan kepada diri kita, manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk semua sebaik-baiknya. Baik. Kemudian yang kedua ya, awal tahun ini mungkin menjadi awal tahun yang spesial bagi kita dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di awal tahun ini kita sedang dalam kondisi yang tidak biasa, yaitu pandemi COVID-19 ya. COVID-19 istilahnya ini ulang tahunnya COVID ya, yang pertama ya. COVID yang pertama ya, semoga tidak ada doa untuk panjang umur untuk COVID ya. Akhir Desember sampai awal 2020 itu diumumkan ada pandemi COVID ya. Jadi dan ini mungkin ulang tahunnya ya. Satu-satunya ulang tahun yang tidak disukai oleh banyak orang. Jadi kalau biasa orang-orang ulang tahun itu disambut dengan suka gembira ya, dirayakan. Tahunnya COVID ini tidak pernah dirayakan dengan suka gembira ya. Malah orang-orang positif dirayakan. Karena kalau sampai ada doa semakin panjang umur, ini yang bahaya, Kak Hakim. Ya, itu. Ya, kondisi kita ini terus ya, daring terus, ya, semua terbatas. Ya, betul. Ada plus minus memang semuanya. Betul. Baik, sedikit lagi ya Mas Yusuf ya. Ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Yang di sini kemudian seharusnya membukakan mata kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Negara yang besar seperti Cina saja bisa hancur dengan makhluk yang sangat kecil, dengan apa? Virus corona ya, yang kemudian kita lihat saja tidak bisa, saking kecilnya begitu. Iya. Dan itu menghancurkan negara besar.
Tidak hanya Cina, negara-negara besar di Eropa, Italia misalnya, Amerika Serikat, dan lain-lainnya ini bisa hancur dengan virus yang sangat kecil. Siapa yang kemudian menurunkan virus itu dan kemudian siapa kemudian pandemi ini terjadi? Tidak lain adalah ke belakang. Ini seharusnya menjadi renungan bagi kita bahwasanya kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kemudian kita sudah meyakini kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu aturan main yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan permainan ini, game ini ya. Jadi ibarat kalau teman-teman main game ya, game itu kan selalu ada peraturan ya. Orang main monopoli, aturannya begini ya. Jadi kocok dan ada peraturan ya. Jadi semua ada rule-nya ya. Ada rule-nya. Kalau mau lolos maka harus ikut aturan ya, aturan. Ya. Nah, begitu juga dengan main apalagi ular tangga misalnya. Ada aturannya. Kalau sampai di tangga berarti harus naik. Kalau sampai di ekor ular harus turun ya. Nah, kalau pengen berhasil harus ikuti aturan main. Aturannya. Kalau nggak mau ikut aturan main, kita akan game over ya, selesai. Ya. Begitu juga dengan hidup di dunia ini. Kalau mungkin kita sudah paham bahwasanya kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu aturan mainnya. Apa itu aturan mainnya? Harus mau tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu-satunya jalan kita untuk selamat ya. Sepintar apapun kita, kalau kemudian kita tidak tunduk pada aturan Allah, kita akan game over ya. Sekaya apapun kita, kalau kemudian kita tidak mau ikut aturan Allah, mau ngatur-ngatur sendiri, wah sogi aku tak tuku iki itu kuburan yang paling bagus misalnya, tuku yang paling bagus supaya hidup enak di kuburan, tidak bisa ya. Itu aturan sendiri. Intinya kalau kemudian tidak mau tunduk pada aturan Allah, kita akan sepintar apapun kita, misalnya kita pintar bisa bikin ruangan yang bisa tegap hari kiamat misalnya ya, bisa bikin kapal yang dalam film After Tomorrow bisa selamat dari hari kiamat, tetap tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan karena tidak mau tunduk pada aturan Allah. Maka kalau kemudian kita sudah yakin kita ini hamba Allah, dan kemudian kita sudah yakin bahwasanya satu-satunya jalan bagi kita untuk selamat kita adalah ikuti aturan Allah. Sudah mulai tahun ini, resolusi kita mulai awal tahun ini adalah taat dan tidak tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ya boleh memberikan resolusi ya. Karena betul, memang sedih lagi ya. Kalau kita mengelak, ya apa ya kok, kenapa sih kok nggak bebas saja? Kenapa sih kok nggak usah sholat? Kenapa sih kok nggak dibolehkan pacaran saja? Kenapa sih kok nggak sekarang kita saja ya, pengen minuman keras lah, pengen coba narkoba lah, kenapa sih kok nggak ini kita lah. Permasalahannya kita itu sudah kadung jadi manusia ya, kita itu sudah terlanjur jadi manusia, kita itu sudah terlanjur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu hidup di buminya Allah ya. Jadi satu-satunya jalan bagi kita tidak boleh mengelak, kita tidak boleh banyak alasan, sepinter apapun kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya jalan bagi kita untuk selamat adalah dengan ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan. Dan saya resolusi adalah mulai tahun ini, mulai tanggal 1, ini masih tanggal 1 ya? Tanggal 1. Mulai kalau 1 tahun 2021 kita berazam bahwasanya kita akan tunduk sepenuhnya pada aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat. Mungkin itu Mas Yusuf. Iya. Masya. Ya, terima kasih Kak Hakim atas sedikit sharing-sharingnya, sangat bermanfaat. Memang untuk menjadi Superman ya yang kita harapkan, kita juga harus bisa menguasai diri kita, dalam arti kita bisa memetakan ya apa yang kita inginkan ya, itu harus kita petakan. Karena kalau kita tidak memetakan, itu juga susah untuk gerak kita menuju tujuan kita itu tadi ya. Memetakan, kalau kita mau misalkan ke daerah A, misalkan kita harus tahu berapa biaya kita ke kota A ya, kita mau naik apa, persediaannya apa. Jadi seperti itu, dan kita juga harus tahu aturannya. Jangan kita memakai aturan sendiri yang padahal itu bisa kalau bahasa
universalnya bisa didiskualifikasi, begitu ya Kak Hakim ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Hakim. Mungkin kita undang yang materi kita, Kak Wawan ya. Ya teman-teman sekalian, sambil kita nyimak untuk pembicara yang kedua, memang terkait dengan resolusi ya. Kita baru saja masuk ke tahun 2021, harus bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, dan juga kembali lagi kita harus bisa memetakan. Selain kita memetakan, apa langkah selanjutnya ya? Ini kita harus berikhtiar ya. Karena kalau kita hanya berangan-angan saja dan kita hanya di dalam zona nyaman ya, bahasa anak sekarang seperti ya, di dalam zona nyaman dan kita tidak mau berusaha, itu tidak akan bisa mencapai tujuan kita. Maka dengan itu kita juga harus berikhtiar sebagaimana Allah telah menuliskan ya di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan mengubah suatu keadaan atau nasib kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah ini kita coba sedikit meresapi ayat Al-Quran ini. Bagaimana Allah tidak akan merubah sedikit pun nasib kaum sebelum dia mau berusaha mengubahnya sendiri, sebelum dia mau berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Oke, halo Kak Wawan, sudah terdengar suara saya dengan jelas? Ya, alhamdulillah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Ya Kak Wawan, tadi kita sudah sama-sama sharing sebelumnya dengan Kak Hakim ya, yang lulusan dari Universitas Airlangga dan juga sudah pernah studi exchange ke Belanda. Dan sekarang sudah bekerja menjadi dokter. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, sedikit bocoran Kak Hakim ya, Kak Wawan ini yang sedang teman-teman lihat ini adalah seorang seorang apa nih Kak Hakim? Kak Wawan, mungkin bisa dibocorkan? Ya, kesibukan saya di dunia pendidikan. Ya, jadi secara langsung juga aktivitas saya selalu berinteraksi dengan pemuda atau remaja. Jadi salah satunya mungkin pijar. Kenapa ada pijar? Ya, salah satunya bagaimana memotivasi remaja untuk selalu berbuat baik. Ya, jadi bagaimana kita sebagai pemuda, itu yang akan menentukan negara kita seperti apa ya, termasuk keluarga kita nanti seperti apa, itu harus dipikirkan dari masa muda ya. Mungkin itu Mas ya. Oke, sebelumnya ini kita langsung berat kayaknya ya kalau langsung membahas. Kabarnya gimana Kak Wawan, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi memang background dari Kak Wawan ini dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan atau seorang guru bisa disebut seperti itu ya. Betul. Oke, dari poster yang sudah terpampang ya Kak Wawan tentang From Batman to Superman, itu dari pandangan Kak Wawan seperti apa? Mungkin ada yang bisa di-sharing ke teman-teman semua biar teman-teman semua juga mendapatkan ilmu dan bisa untuk mempraktekannya. Terkait dengan tema ya, yang namanya remaja itu kan luar biasa sebenarnya. Luar biasanya di mana? Bahkan tokoh-tokoh terdahulu pun ya menganggap remaja itu luar biasa. Contoh ya, yang sangat familiar dengan kita adalah Soekarno. Ya. Soekarno itu pernah mengungkapkan gini, ya, kumpulkan 10 pemuda, ya, maka saya akan mengubah dunia. Contoh. Bukan orang-orang tua, ya, bukan orang-orang tua atau manula atau bapak-bapak, bukan, tapi pemuda. Ya, itu yang pertama, ya, pertama. Terus kalau pemuda seperti itu apa? Berarti potensi pemuda itu luar biasa sebenarnya. Potensinya luar biasa. Apa? Satu, belajar cepat, seharusnya cepat. Lemot itu berarti sudah nggak muda lagi ya sebenarnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi semuanya masih fresh ya, semuanya masih fresh. Walaupun memang yang namanya pemuda itu godaannya berat sekali ya. Diajak main game, mabat dan sebagainya. Ya, kita tahu sendiri ya. Yang kedua, kita ingat juga dengan pesan
Imam Syafi'i. Jadi mengatakan jika ya pada waktu muda tidak mau belajar, ya, maka dia akan merasakan kebodohan di sepanjang hidupnya. Nah, gak serem kan? Ya, serem banget ya. Jadi kalau kita pemuda tapi sudah nggak mau belajar, ya, maka apa yang kita harapkan di masa tua kita? Jadi pemuda itu harus identik dengan yang namanya belajar, ya. Dengan belajar itu apa? Ya kita berubah. Yang dulu mager, yang dulu ngapa-ngapain males ya, gabut dan sebagainya, itu seharusnya berubah. Dan terkait dengan acara yang Fijar lakukan, sudah mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri, ya, S2, S3 di Inggris, di Jepang, ya. Biar apa sebenarnya? Biar menyemangati, ya, kita saling menyemangati, ya. Jadi biar kita termasuk pemuda-pemuda yang diharapkan oleh seperti Soekarno, ya. Itu kalau negara, ya, oleh negara. Tetapi yang paling, ya, seharusnya kita berikan kepada siapa? Kepada orang tua kita. Orang tua kita. Jadi kita belajar, kita sifatnya berubah, kita sukses, ya. Itu dimulai dari remaja. Ya mungkin itu terkait dengan harus berubahnya harus seperti apa, ya. Ini tuh, Mas. Ya, terima kasih Kak Wawan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi sebenarnya dari tahun yang sudah kita lewati bersama, tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021, kita harus bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi be the best, ya. Be the best bukan bedes. Seperti itu ya. Be the best, menjadi yang lebih baik lagi. Jadi selain kita mempersiapkan apa yang ingin kita tuju, kita petakan, dan kita juga harus mencari link. Ya, kalau bahasa saya mungkin link gitu Kak Wawan. Dalam arti link ini kita cari orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita pengen masuk dengan dunia kerja yang apa yang kita inginkan, misalkan tentang desain, ya kita harus cari orang-orang yang pintar desain juga. Nah, gunanya apa? Dari situ kita bisa mendapatkan sakofah, ya, atau pemahaman-pemahaman seputar dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka terjadilah secara nggak langsung tuh terjadilah upgrading diri. Nah, kita belajar lagi, kita mencoba lagi, kita gagal, kita coba lagi, dan terus mau mencoba trial and error, ya. Karena kalau kita tidak mencoba, ya, tidak mau trial and error, kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya kita itu benar bisa atau enggak gitu. Karena memang diri kita sendirilah yang lebih sering membelenggu rasa ingin mencoba kita. Sebenarnya kita bisa, cuma karena takut gagal, seperti itu ya Kak Wawan, ya. Maka sharing saya kepada teman-teman semua untuk berani untuk mencoba, ya. Berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba apa yang kita inginkan. Kita berani mencoba trial and error. Nah, dimana ketika kita trial and error itu, kalau bahasa saya, habiskan jatah gagal kita, ya. Kita habiskan. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata langkah ini salah, langkah B salah, maka kita akan mendapatkan proses yang lebih baik lagi dan pengalaman yang luar biasa. Ya, disitulah kalau sudah kita mencoba banyak dan trial and error, kalau bahasa saya lagi ya, jatah gagal kita akan semakin habis dan lebih cepat untuk menuju apa yang kita inginkan. Ya mungkin ada sedikit closing dari Kak Wawan. Ya mungkin ya saya mengulangi saja sebenarnya. Yang pertama ya, belajar itu harus identik dengan pemuda, ya. Kalau pemuda sudah nggak mau belajar, ya berarti ya bukan pemuda lagi ya namanya, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang betul seperti yang Kak Yusuf bilang tadi, ya berkumpullah dengan orang-orang yang baik, ya orang-orang yang baik, yang memberikan semangat pada kita, ya. Itu penting. Kenapa? Nah, teman-teman kita, teman-teman yang senang belajar, secara tidak langsung kita juga akan ikut, ya. Termotivasi. Teman-teman kita, ya betul, ya. Teman-teman kita senang berbuat kebaikan, kita juga akan ikut seperti itu, ya. Itulah pentingnya teman, ya. Berarti milih-milih teman boleh, ya, sangat boleh, ya. Apalagi kualitas kita seperti apa. Kualitas kita sudah Superman, ya, mungkin
kita bisa mempengaruhi teman kita, ya. Kalau kita masih belum Superman, ya, kita apa ya, akan kemungkinan malah ikut, ya. Dan tentunya tadi Kak Hakim sudah menyampaikan, ya, salah satu motivasi kita adalah ya kita hidup itu untuk apa, kan gitu tadi, ya. Jangan sampai hidup kita sia-sia hanya untuk hura-hura dan sebagainya, dan kita tidak memberikan memberikan jejak positif, ya, jejak yang bermanfaat, ya. Jangan sampai sekarang dunianya sosmed, ya, dunianya TikTok, IG dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat jejak negatif. Kalau jejak negatif apa? Ya itu selamanya akan semacam jadi dosa jariah, ya. Apalagi mengajak teman-teman kita berbuat buruk, ya. Dan itu akan terekam terus, ya. Oke. Jadi sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Tetap belajar, ya. Tetap berubah, ya. Jadi seperti itu tema. Kalau nggak sekarang kapan, ya, gitu. Ya. Dan memang tadi seperti Kak Yusuf bilang tadi, keluar dari zona nyaman itu tidak mudah, ya. Cara termudah apa? Ya cari teman yang seperti kita inginkan, ya. Contoh, ya, kita pengen ngaji, ya, ngaji Al-Quran masih berantakan, ya, kita ngikut sama teman-teman itu. Nek enggak, ya, jangan berharap lebih, ya. Kenapa? Harapan tanpa usaha ya hanya sepanjang angan-angan saja. Ya, mungkin itu Kak Yusuf. Ya, terima kasih Kak Wawan. Ya, teman-teman sekalian, jadi saya sebagai moderator di sini, ya, untuk acara kita kali ini mungkin sudah selesai, ya. Jadi sudah 2 pemateri. Ada yang pertama itu Kak Hakim dan yang kedua Kak Wawan, ya. Sudah menyampaikan terkait dengan sharing-sharing. Intinya kita ingin bersama-sama untuk mengajak semua pemuda menjadi yang lebih baik lagi. Bukan bermaksud untuk mengajari begitu, ya, tidak, ya, tapi kita ingin merangkul seperti itu. Maka dengan adanya pijar ini, ya, semoga kita semua bisa menjadi atau bisa membuat tanda di alam semesta, ya. Karena berbedanya orang biasa dengan orang pahlawan itu dikenang dengan amal baiknya, ya. Apakah orang ini bermanfaat atau tidak, ya. Ketika kelak kita sudah tidak ada dunia, maka masih ada yang diingat oleh cucu-cucu kita, atau mungkin yang lebih jauh lagi. Oh, ternyata kakek kita pernah berbuat baik, kita harus bisa berbuat baik juga. Jadi seperti itu, ya. Teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara kita. Sedikit saya sampaikan terkait closing. Ini sebenarnya dari pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat pijar atau sabar semua yang sudah senantiasa mau ikut bergabung, sudah senantiasa mau ikut menyimak dari live kita pertama hingga akhir. Pesan saya untuk semuanya, jangan pernah kita berputus asa, yang pertama. Karena ketika kita berputus asa, maka ya sudah selesai semua. Dan yang kedua, saya closing di sini. Tidak ada satu partikel kecil pun yang dapat bergerak kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, berdoalah dari sekarang. Berdoa apa saja yang teman-teman inginkan, ya, list yang teman-teman inginkan, dan doakan itu setelah sholat atau setelah ngaji, ya. Karena kembali lagi, tidak ada satu partikel kecil pun yang dapat bergerak kecuali dengan ridhonya Allah, termasuk virus corona ini. Lalu ketika kita meminta kepada yang tidak mempunyai batasan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak mungkin, pertanyaan saya, ya. Kita mau sukses, kita mau sekolah, kita mau mendapatkan jodoh yang terbaik, kita mau apapun itu yang terbaik, teman-teman minta kepada yang memiliki segala-galanya, ya. Jadi itu closing dari saya. Mungkin saya akhiri, ya, Kak Wawan, ya, forum kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wawan dan juga Kak Hakim sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Kita akhiri forum ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.